suara saya apakah terdengar dengan jelas? Kurang keras sedikit, Ustaz. Kurang keras ya? Oke, sekarang Kurang udah. keras ya suaranya ya? Ya, sekarang udah. Oh iya. Udah, bagus. Oke, untuk pembicara Ustadz Edi Subroto, saya juga mau cek suaranya apakah sudah terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Edi Subroto. Ada suaranya, Ustadz Edi. Keluar apa ya? Ini sudah masuk lagi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Selawat serta salam juga semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam forum kajian yang diselenggarakan oleh Al-Usfuri. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang nafkah suami berkurang di masa pandemi ya. Ya, tema ini cukup menarik karena di masa pandemi ini memang sektor ekonomi yang paling terasa dampaknya, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga ya, karena seorang suami nanti dia dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Otomatis di masa pandemi ini banyak sekali dari saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan ya pendapatan ya. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan alias menganggur dan sangat sulit untuk kemudian mencari pekerjaan. Nah, dalam hal ini memang banyak orang yang menyikapi itu bermacam-macam kan. Ada orang yang kemudian hanya berdiam diri di rumah ya. Pasrah tawakal pada Allah, nanti kalau ada pekerjaan ya nanti akan ada pekerjaan ya. Jadi dia cuma diam saja di rumah, nanti menunggu takdir dari Allah saja. Kemudian ada juga orang yang kemudian pilih-pilih pekerjaan kan. Pilih-pilih pekerjaan. Jadi kalau nanti pekerjaan itu tidak atau kurang sesuai dengan pendidikan yang dia miliki, maka nanti dia nggak mau kerja di situ. Padahal ini kan yang nama kebutuhan kan terus untuk kemudian harus ada pemasukan, apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Nah, kemudian juga sikap seorang istri juga nanti juga bagaimana, nanti kan istri kan juga nanti dia juga harus bisa bersikap kan di masa pandemi ini kan, apakah nanti dia pasrah saja dengan kondisi suaminya yang berpenghasilan pas-pasan atau malah berkurang, kemudian atau dia ikut bekerja membantu suaminya, walaupun nanti bekerja dari rumah juga bisa secara online, ya kan? Atau malah yang lebih tragis lagi nanti justru istri itu minta cerai kan, karena
dianggap suami sudah tidak bisa menafkahi ya, menafkahi dia dan anak-anaknya. Nah, ini kan sangat tragis dan mungkin terjadi ya di masa saat ini ya. Istri yang minta cerai pada suaminya karena tidak bisa menafkahi. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita ketahui bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal ini, terutama kita yang sudah berkeluarga, walaupun yang nanti yang belum berkeluarga juga masih juga ini ya bisa juga untuk ini ya dipraktekkan kan, karena nanti juga ini juga dia nanti juga akan berkeluarga juga. Nanti akan dibawakan materi ini oleh Ustadz Edi Subroto. Beliau juga sudah berkeluarga ya, sudah punya anak dan istri, dan saya kira sudah berpengalaman ya ini ya untuk masa pandemi ini, bagaimana sikap beliau menghadapi pandemi ini. Ya, di sisi lain dia juga sebagai seorang kepala keluarga yang harus menafkahi anak dan istrinya. Baik, mengingat waktu yang sudah ini ya sudah jam 6 lebih. Mari saja acara pada pagi hari ini kita mulai. Namun sebelumnya marilah kita buka dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Edi Subroto, waktu kami persilahkan. Monggo Ustadz. Sebentar, ini audionya Ustadz Edi agak masalah. Mohon ditunggu beberapa saat. Oke, nanti sambil menunggu Ustadz Edi, ini nanti ketika nanti materi sudah disampaikan oleh Ustadz Edi, nanti bagi para peserta kajian nanti boleh untuk kemudian bertanya melalui chat di forum ini, pesan chat di forum ini ya. Nanti biar nanti ketika sudah selesai penyampaian materi bisa langsung dijawab oleh Ustadz Edi Subroto. Jadi boleh nanti langsung menulis pertanyaan ya ketika forum berlangsung. Bagaimana Ustadz Edi, apakah sudah siap? Ini malah disconnect lagi. Oh ya. Kelihatannya memang sinyalnya bermasalah. Yeah. Ya, salah satu plus minus. Tapi yang lain sudah bagus ini suaranya ya. Yang lain suaranya sudah bagus, nggak ada masalah. Insya Allah suara sudah terdengar bagus. Ini saya online di bawah Gunung Gede, Pangrango, Cianjur. Cianjur jauh. Nah, tapi kalau online jadinya dekat. Ya, nanti. Ini dari peserta yang hadir sini, ini mayoritas sudah berkeluarga ini ya, atau masih ada yang masih single ini? Mungkin bisa tulis di chat ini ya, yang masih single siapa ini? Atau bisa angkat jempolnya ya, yang masih single ya. Jadi ini tidak masalah ya, nanti bisa untuk persiapan kalau sudah menikah nanti. Bagaimana teman-teman? Ini masih ada yang belum menikah, ini masih single ini?
Bisa angkat jempolnya yang masih single. Cara angkat jempol ini ya, klik partisipan ini ya. Nanti ada ikon-ikon di sana, nanti silakan diklik itu nanti ya. Nggak ada ya, berarti sudah menikah semua ini ya. Alhamdulillah ini ya. Nggak ada yang jomblo ini. Sudah berkeluarga semuanya. Jadi mungkin ini cocok nih ya. Tema pada pagi hari ini nanti sangat cocok. Oh ya. Oke, sudah ada yang angkat jempolnya. Angkat jempol, San. Oke. Angkat tangan, San. Masih anu ya, belum ya? Saya tadi ya. Ternyata koneksi modemnya jelek. Ini Ustadz Edi lagi berusaha untuk connect dengan handphone. Semoga sebentar lagi bisa bergabung. Cek. Masuk enggak, Ustaz? Masuk, Ustadz. Ya, ini berarti pakai HP saya. Ya, pakai laptop. Bagaimana, Ustaz? Bisa dimulai atau tunggu dulu? Oke, sudah mulai Ustaz. Semoga sudah bisa langsung, Ustaz. Bisa langsung aja Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam yang telah kita terima, nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufiknya. Semoga kita semua bisa mensyukuri apa yang telah diberikan Allah itu dengan ketaatan. Tidak ada syukur tanpa ada ketaatan. Dengan ketaatan itulah insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya, nikmat barokahnya dan sebagainya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah yang mungkin dialami oleh banyak orang, yakni tentang nafkah, ya, nafkah dari suami yang berkurang. Ya. Berkurang di sini bisa jadi tidak mencukupi, ya.
tidak mencukupi saat pandemi ya. Bagaimanakah sikap istri dalam Islam? Jadi nafkah suami mengalami pengurangan sampai batas tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi di masa pandemi ini. Lalu bagaimana sikap istri? Baik. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadikan solusi yang baik bagi keluarga kita masing-masing, terutama keluarga yang sedang mengalami problem ini. Dan saya berdoa semoga problem ini bisa terselesaikan dengan baik. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati. Adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini kurang lebih ada 9. Ya, ada 9 dalam membahas masalah ini. Yang pertama adalah pengertian tentang nafkah. Pengertiannya, nafkah itu apa? Kemudian cakupan nafkah suami kepada istri. Nafkah ini mencakup masalah apa saja. Yang ketiga adalah hukum nafkah suami kepada istri. Hukumnya apa? Nafkah suami kepada istri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kewajiban nafkah suami kepada istri dikatakan tertunaikan. Terlaksana itu yang bagaimana? Batasan-batasan sehingga diketahui bahwa nafkah suami itu tertunaikan. Kemudian yang kelima adalah keutamaan pahala pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri. Jadi ini adalah ibadah dan ibadah ini memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Ya, ketika kita melihat keutamaan ibadah yang lain tentunya. Kemudian yang keenam adalah pilihan sikap. Ya, pilihan sikap bagi istri saat suami tidak mampu lagi. Berarti awalnya bisa jadi mampu, kemudian menjadi tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban nafkah pada dirinya, yakni pada istri maksudnya. Kemudian yang ketujuh adalah keutamaan sabar. Yang kesembilan adalah kehidupan suami istri di dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah teladan kesabaran kehidupan suami istri. Jadi insya Allah kita akan membahas masalah terkait dengan turunnya nafkah suami atau turunnya kemampuan suami dalam menafkahi, lalu kemudian sikap istri itu dalam 9 topik pembahasan ini. Baik, kita lanjutkan. Pengertian tentang nafkah dulu. Ta'rifun nafaqah atau pengertian nafkah. Adapun nafaqah atau nafkah secara harfiah atau secara bahasa itu adalah belanja dan pengeluaran. Secara istilah didefinisikan oleh beliau Al-Alamah Dr. Rawaskal Ahji dengan ungkapan al-idraru ala syai'i bima fihi baqa'uhu. Ditetapkannya kewajiban atas sesuatu selama masih ada atau masih terus berulang. Ya, demikian. Jadi ditetapkan kewajiban atas sesuatu selama masih ada atau terus berulang. Baik, itu yang pertama, pengertian tentang nafkah. Berikutnya adalah cakupannya. Cakupan nafkah suami kepada istri itu apa saja yang tercakup dalam pembahasan nafkah suami kepada istri. Yang pertama, nafkah itu bukan hanya pangan, papan, dan sandang saja. Jadi nafkah itu dengan definisi tadi ternyata mencakup masalah yang tidak hanya pangan, papan, dan sandang saja. Tetapi juga mencakup kebutuhan lainnya. Kebutuhan lainnya itu yang seperti apa? Menurut kehidupan yang ma'ruf di masyarakat. Mungkin bahasa sederhananya adalah umumnya. Secara umum. Umum yang tidak hanya masalah umum makan, sandang, papan. Ya. Jadi umumnya itu gimana?
Misalnya umumnya bisa jagong, ya. Jagong dengan besaran yang umum, ya. Kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang umum, ya, dan seterusnya. Kemudian hal itu ditunjukkan hadis. Kenapa kok cakupannya demikian? Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengadu itu Hindun. Ya. Sungguh Abu Sufyan orang yang pelit. Nah ini mengadu Hindun, istri dari Abu Sufyan kepada Rasulullah bahwa suaminya Abu Sufyan itu adalah pelit. Dia tidak memberi aku harta yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil, ya, dari dia dan dia tidak tahu. Berarti mengambil apa yang dimiliki Abu Sufyan secara sembunyi-sembunyi, menjadikan Abu Sufyan tidak tahu bahwa hartanya itu diambil oleh istrinya. Nah kemudian dalam riwayat Abu Dawud, Hindun bertanya, apakah ada dosa? Jadi kemudian riwayat Abu Dawud kemudian menyampaikan redaksi, ada ungkapan, apakah ada dosa atasku jika aku ambil sesuatu dari hartanya suaminya Abu Sufyan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hindun, khudi, ambillah olehmu Hindun, ma yakfiki, apa saja yang mencukupimu, wa waladaki, dan anakmu, bil ma'rufi, dengan secara ma'ruf, ya, secara ma'ruf. Nah disitulah yang kemudian istilah ma'ruf inilah berarti dipahami sebagai sesuatu yang layak dalam kehidupan seorang istri dan anaknya. Padahal istri dan anak itu hidup, itu tidak hanya makan, sandang, papan, tapi dia juga hidup di masyarakat. Baik, cakupannya demikian. Lalu yang ketiga, hukum nafkah suami kepada istri. Hukumnya apa? Suami menafkahi istri itu hukumnya apa? Cakupannya tadi, pengertiannya tadi, lalu hukumnya apa? Hukumnya adalah sebagai setiap suami itu adalah fardu ain. Alhamdulillah mungkin peserta ini banyak yang jadi suami. Semoga bisa melaksanakan ibadah yang berpahala besar ini. Karena fardu ain, fardu wajib. Tentu wajib itu lebih utama dari sunnah. Sunnah manapun. Ya, misalnya sunnah sholatul fajri, 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi tentu lebih utama yang wajib. Dan nafkah bagi seorang suami adalah wajib dan wajib ain bagi setiap suami. Baik. Ini didasarkan kepada surah 65, yakni At-Tolaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah suami yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan ada perawi yang lain. Disampaikan bahwa walahunna alaikum, dan mereka para istri memiliki hak alaikum yang menjadi kewajiban kalian. Jadi ini hak istri, kewajiban kalian suami. Nah, disebut di situ ya. Rizquhunna, yaitu rezeki mereka.
wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan secara ma'ruf. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksi tersebut disebutkan lahunna alaikum, lahunna alaikum, untuk mereka wajib bagi kalian, hak mereka dan kewajiban bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa nafkah itu adalah wajib. Untuk menegaskan itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan menggunakan huruf lam, lahunna, ya, yang menyatakan milik, hak. Kemudian disusul dengan lafaz ala, alaikum, gitu. Demikian. Kewajiban itu juga ditegaskan bahwa nafkah itu merupakan hak istri dan menjadi kewajiban suami. Baik, jadi landasan penarikan hukum bahwa nafkah suami kepada istri wajib ain. Ini adalah ayat tadi, Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kewajiban nafkah suami kepada istri dikatakan tertunaikan, terlaksana. Itu bagaimana? Terselesaikan itu bagaimana? Disebut selesai. Artinya selesai itu berarti telah dipenuhi dari titik pertama sampai titik terakhirnya. Kalau orang sholat itu ya dari takbiratul ihram sampai salamnya, berarti sudah terpenuhi. Gitu. Kalau belum kan berarti belum disebut terpenuhi, belum disebut terlaksana. Ya. Sedang dalam proses, ya. Baik. Nah, pemenuhan nafkah yang wajib itu dibatasi dengan al-kifayah. Kifayah tadi, kifayah itu mencukupi, ya. Dan bil ma'ruf. Jadi harus dipahami ada kifayah mencukupi bil ma'ruf, dengan secara ma'ruf. Artinya itu pemenuhannya dalam kadar yang mencukupi. Kadarnya itu mencukupi seperti ditunjukkan dalam hadis Hindun tadi. Ya, Hindun, ya apa saja yang memang bisa mencukupimu dan anakmu secara ma'ruf. Ya, jadi mencukupi. Kecukupan itu bermakna dua. Jadi disebut kecukupan itu berarti maknanya dua. Yang pertama adalah semua kebutuhan itu terpenuhi. Ya, semua kebutuhan seorang istri itu terpenuhi. Dan kebutuhan istri tidak hanya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ya, kebutuhan istri sebagai istri, ya, sebagai anggota di dalam masyarakat, tapi dia adalah istri, ya, dengan kadar yang mencukupi. Yang kedua adalah dengan kadar yang mencukupi. Terpenuhi kebutuhannya, terus kemudian mencukupi. Apa yang disebut mencukupi? Kecukupan itu menurut apa yang ma'ruf. Apa yang disebut ma'ruf? Kebiasaan di tengah masyarakat. Jadi butuh ini, iya, dipenuhi, ditunaikan. Terus kemudian kadarnya itu ma'ruf. Adalah sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat. Ya, misalnya masyarakat itu biasa dalam bepergian memakai kendaraan. Ya, bisa jadi, ya kalau zaman sekarang itu motor, ya. Maka bisa jadi motor ini adalah bagian dari nafkah seorang suami kepada istri. Ya. Meskipun motornya tidak harus baru, tapi orang bepergian dengan motor itu sudah biasa. Kemudian orang bepergian dengan sepeda, ya sudah biasa. Maka ya sepedanya tidak harus baru, tapi sepeda itu bisa. Jadi demikian. Jadi urusan transportasi, urusan makan, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya itu normal, wajar di dalam masyarakat. Nah, itu baru disebut bahwa kewajiban itu tertunaikan, terpenuhi. Baik, berikutnya apa yang disampaikan dalam dua kategori tadi, yakni semua kebutuhan terpenuhi, kemudian yang kedua adalah mencukupi sesuai dengan normalnya masyarakat, ya, itu dilandaskan pada hadis Hindun tadi. Hadis Hindun tadi kan menyebutkan khudima yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah olehmu Hindun harta yang mencukupimu. Ma itu kan umum, ya. Ma itu kan umum. Sifatnya umum. Mencukupimu dan anakmu secara ma'ruf. Jadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta yang mencukupimu dan anakmu secara ma'ruf bermakna mutlak dan bersifat umum. Khudi ma, ada huruf ma di situ.
juga mencakup selain pangan, papan, dan sandang. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang mencukupi itu tidak terbatas pada kebutuhan pokok berupa pangan, papan, dan sandang, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lainnya berdasarkan uruf, kebiasaan dari masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, keutamaan pahala. Sekarang pahalanya itu seperti apa? Wajib ain, iya, tentu ini lebih utama daripada yang sunnah, iya. Terus kalau ini yang wajib, wajibnya itu seperti apa? Apakah ada keutamaan di dalam kewajiban ini? Ketika dibandingkan dengan wajib yang lain, mungkin begitu ya logikanya. Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Nah, yang pertama tentu pahala wajib. Pahala wajib ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena wajib itu sudah lebih utama daripada yang sunnah. Meskipun sunnah itu memiliki fadilah luar biasa, tetapi tetap di bawah keutamaan yang wajib. Itu yang pertama ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, takarrub, mendekat kepadaku dengan pendekatan cara apapun ya, yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ya, dan seterusnya, ini hadisnya panjang, mungkin saya putus atau saya potong di situ saja. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan berikutnya. Keutamaan berikutnya, mohon maaf ini baru ada anak dulu ini ya, sebentar. Baik, mohon maaf tadi ada anak sebentar. Kemudian keutamaan yang kedua, selain dia adalah perkara yang wajib, yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim disampaikan bahwa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan, engkau nafkahkan dinar itu di jalan Allah. Ya, berarti jalan Allah itu apa saja ya? Jalan Allah. Bisa jadi jalan Allah itu berjihad, itu jalan Allah. Kemudian butuh nafkah atau butuh pemenuhan atas perilaku jihad itu. Berdakwah butuh pemenuhan biaya dan seterusnya. Itu sabilillah. Dalam jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan dalam membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, termasuk di dalam kepada istri. Ya, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar yang engkau infakkan, engkau nafkahkan kepada istri, kepada keluargamu. A'zamuha ajron, itu lebih agung dari semuanya secara pahala. Jadi pahalanya itu lebih agung menginfakkan, menafkahkan harta kita untuk keluarga kita, termasuk istri. Alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang engkau infakkan 1 dinar itu atas keluarga kamu. Itu jadi keutamaan menafkahkan harta seorang suami kepada istri dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf. Terpenuhi kebutuhannya dengan keterpenuhan cukup sesuai dengan umumnya masyarakat yang ada. Tentu masyarakat tropis berbeda dengan masyarakat dingin, ya. Kebutuhannya itu beda, ya. Sesuai dengan kebutuhan yang ma'ruf tadi. Nah, kemudian yang keenam adalah pilihan sikap.
Ya, sekarang sikap bagi istri saat suami tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban nafkah pada dirinya. Saat suami tidak mampu lagi, berarti awalnya mampu. Ketika tidak mampu lagi, sikap bagi istri itu seperti apa? Dalam Islam itu bagaimana solusinya? Baik. Menurut jumhur ulama, jika suami yang awalnya mampu, yakni musir, mampu, lalu menjadi tidak mampu, mu'sir, kesulitan ya, memberi nafkah kepada istrinya dengan definisi nafkah seperti tadi, cakupan nafkah seperti tadi, disebut tertunaikan nafkah seperti tadi, karena suatu sebab, ya, misalnya karena pandemi corona saat ini ya, kan banyak yang mengalami mungkin aktivitasnya tidak bisa dilakukan lagi ya. Ada mungkin penjual di tempat-tempat sekolah, sekarang sekolah online ya. Maka penjual makanan di tempat sekolah tentu tidak bisa berjualan lagi. Ketika mau berpindah kepada aktivitas ekonomi yang lain tentu ada proses ya. Kemudian orang yang jualan di kampus-kampus ya dan seterusnya itu mengalami penurunan ya. Nah, ini bisa jadi menjadi di bawah standar tertunaikan nafkah. Jadi pendapatannya itu tidak mampu mencukupi kewajiban nafkah, di mana nafkah tadi disebut tertunaikan dari suami kepada istri. Bisa jadi karena PHK, dia bekerja di suatu perusahaan, terjadi penurunan omset, kemudian diturunkan di PHK dan sebagainya. Maka nafkah itu menjadi utang. Ya, karena kewajiban, maka itu menjadi utang atas suami. Itu menurut jumhur ulama begitu. Jadi itu menjadi utang bagi suami. Karena kewajiban ya. Gitu. Sebagaimana kewajiban yang lain. Nah, karena itu utang bagi suami, maka istri berhak menagih utang. Berhak itu tidak wajib. Ya, kan orang bisa saja utangnya direlakan bisa saja. Tapi dia berhak menagih utang dan itu benar, tidak disalahkan seorang istri menagih utang kepada yang berhutang padanya. Termasuk suami itu bisa berhutang kepada istri, termasuk juga utang dalam masalah kewajiban nafkah. Ya, ketika suaminya kembali mampu, ya, ketika suaminya kembali mampu itu bisa ditagih. Baik. Nah, ini ada ungkapan dari Imam Ibnu Qudamah, ya. Barang siapa suami yang tidak memberikan nafkah wajib bagi istrinya dalam jangka waktu tertentu, maka nafkah itu tidaklah gugur dari suami dan statusnya menjadi hutang. Jadi ungkapan tadi itu ada landasan ungkapan dari Ibnu Qudamah, ya, yang menjadi tanggungan suami. Baik suami tidak menafkahi itu karena uzur syar'i, ya, karena tidak mampu tadi di PHK, penghasilan menurun, maupun tanpa uzur syar'i. Inilah salah satu pendapat yang zahir dari Ahmad, juga pendapat Hasan Al-Basri, pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahawah, dan Ibnu Munzir. Ini bisa dicek di dalam kitab Al-Mughni, karangan Ibnu Qudamah. Nah, adapun sekarang pilihan sikap yang diberikan Islam kepada istri jika suami mengalami kesulitan memberi nafkah. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah istri memilih bersabar, yakni menerima kondisi suami yang sedang mengalami kesulitan dan menganggap nafkah yang tidak dibayarkan dari suami sebagai hutang. Sebagaimana penjelasan di atas. Jadi bersabar dan menganggap nafkah yang belum tertunaikan sebagai hutang. Itu pilihan pertama. Berarti bisa ditagih, bisa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilihan bagi istri itu adalah bersabar. Ya. Menerima kondisi suami yang sedang mengalami kesulitan, kemudian istri melepaskan haknya, yakni tanazul anil haq, untuk meminta nafkah.
Yang kedua solusinya adalah bersabar dan kemudian melepaskan hak, yakni mengambil hutang dari suami tadi. Yang pertama bersabar dan itu dianggap sebagai hutang. Lalu kemudian yang kedua adalah bersabar dan melepaskan haknya. Bahwa itu hutang itu dilepaskan. Artinya tidak ditagih lagi. Kalaupun nanti suami mampu kembali. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 237 disampaikan di situ, dan pemaafan kamu kepada suami, ya, memaafkan juga hutang suami tadi itu lebih dekat kepada takwa. Baik. Berarti itu ada pujian bagi orang yang mau memaafkan hutang suami dikaitkan dengan kewajiban nafkahnya. Nah, yang ketiga, jika istri tidak bersabar. Jika istri tidak bersabar, istri berhak ya, tidak harus, berhak minta cerai. Ya, ini furqah namanya, dipisah ya dari suami, karena cerai itu kan dari suami, tapi meminta furqah, pemisahan dari suami kepada hakim syariah berdasarkan dalil yang terjadi dalam ijma' sahabat. Jadi dalil bolehnya seorang istri mengajukan furqah, ya, pemisahan, ya, dari suami yang tidak mampu menafkahi kepadanya, itu adalah ijma' sahabat. Di mana dalil di dalam Islam itu ada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas. Nah. Kita lanjutkan tentang ketika istri tidak bersabar. Ini kalau yang 1-2 kan mungkin mudah dipahami. Bersabar, dianggap hutang, akan ditagih pada waktu tertentu ketika suami mampu, yang pertama. Yang kedua, bersabar, melepaskan haknya, memaafkan, yang kedua. Lalu yang ketiga, terkait dengan istri boleh meminta pemisahan dengan suaminya kepada hakim. Itu yang pertama adalah selain dalil ijma' sahabat, itu adalah dalil Al-Quran. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Disebutkan di situ, maka pertahankanlah istri kamu dengan ma'ruf. Pertahankan dengan ma'ruf, dengan baik, atau ceraikan dengan cara yang baik. Begitu. Kemudian yang kedua, dalil dari As-Sunnah, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni disampaikan, istrimu termasuk orang yang wajib kamu tanggung. Dia berkata, berilah aku makan, jika tidak, ceraikanlah aku. Nah, begitu. Kemudian yang kedua dari hadis itu adalah disampaikan di situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata mengenai seorang laki-laki yang tidak mendapati apa yang dia nafkahkan untuk istrinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipisahkan di antara keduanya. Nah, adapun dalil ijma' sahabat, diriwayatkan Umar mengirim surat kepada para komandan pasukan perang mengenai para laki-laki yang meninggalkan istri-istrinya, yakni ketika berperang. Pilihannya, hendaklah mereka memberi nafkah kepada istri-istri mereka. Jadi ketika meninggalkan itu ya ditinggali juga, disiapkan kebutuhan-kebutuhannya, atau menceraikan dan mengirimkan nafkah yang selama ini mereka tahan. Begitu. Jadi ketika tidak bisa melaksanakan yang seharusnya mereka laksanakan pada saat ditinggal itu dianggap sebagai hutang, maka ya harus diserahkan. Ya. Begitu. Meskipun kemudian mereka ketika itu juga memilih untuk menceraikan, tapi sebelum menceraikan itu ada kewajiban, itu harus diselesaikan. Ini terdapat di dalam kitab Nailul Autor karangan Imam Asy-Syaukani. Nah, dalil ijma' sahabat ini kemudian dikomentari oleh beliau Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab beliau, yakni Nizamul Ijtima'i, An-Nizamul Ijtima'i fil Islam. Sebutkan bahwa hal tersebut, ijma' sahabat tersebut, kejadian pada masa Umar itu telah diketahui oleh para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya.
tidak mengingkarinya, berarti ijma. Tidak ada halangan dari informasi bahwa apa yang disampaikan Umar itu mereka tahu, para sahabat, lalu mereka tidak mengomentari apa yang mereka tahu. Maka terjadilah ijma sahabat mengenai dua pilihan bagi para suami tersebut, yaitu memberi nafkah atau menceraikan istri. Baik. Kemudian sebelum kita lanjutkan pada keutamaan sabar, ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan tentang keutamaan sabar. Jadi solusi istri itu kan ada 3 ya. Yang kedua kan didahului, yang 2 di awal itu didahului sabar. Menganggap hutang, sabar ya. Kemudian melepaskan haknya, tidak dianggap hutang. Itu 2 solusi itu sabar-sabar gitu. Nah, lalu keutamaannya itu apa? Keutamaan sabar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 177 disampaikan bahwa was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Termasuk kurangnya tadi ya, kekurangan tadi, mungkin ma'rufnya itu orang makan sehari 3 kali jadi sehari 2 kali. Itu kan tidak ma'ruf lagi sebenarnya. Kemudian orang biasanya bisa bepergian dengan naik motor, tapi kemudian kesulitan bensin ya, kemudian dia tidak bisa naik motor, tapi jalan-jalan ya, kemana-mana jalan. Ya, itu kan kesulitan, tidak ma'ruf lagi dari keumumannya. Kemudian orang itu mampu bersabar, disampaikan di situ ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, imannya itu benar, orang yang bersabar itu ya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu keutamaan sabar. Kemudian yang kedua, di dalam surah yang ke-16 An-Nahl ayat 96 disampaikan bahwa walanajziyannal ladzina sabaru. Dan sungguh benar-benar. Di situ ada lam taukid, nun taukid sakilah. 2 kali penguatan. Sungguh benar-benar kami akan memberi balasan orang-orang yang bersabar. Ajrohum. Pahala mereka bi ahsanima, dengan yang lebih baik, di ahsani makanu ya'malu, dengan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Jadi kesabarannya itu dibalas lebih baik dari kesabarannya. Kemudian yang ketiga adalah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Insyaallah bunyinya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Padahal orang itu terbatas, tapi pahala orang sabar itu tanpa batas. Itu keutamaan bersabar. Tapi kalau tidak bersabar, sah di dalam Islam. Sah. Ya tidak salah seorang istri itu. Artinya tidak bersabar itu kemudian menuntut pemisahan kepada hakim, ya, itu boleh. Ya. Tapi boleh itu kan bukan sesuatu yang selalu utama. Ya. Boleh itu bukan sesuatu yang selalu lebih utama. Baik. Ketika kita bahas masalah sabar, berarti kesabaran itu ada keutamaan. Lalu yang berikutnya adalah kehidupan suami istri dalam Islam. Kan ini masalah nafkah. Nafkah itu dalam pembahasan tema sekarang adalah nafkah seorang suami kepada istri. Fokusnya di situ pembahasannya. Meskipun nafkah itu tidak harus kepada suami ya, suami kepada istri ya. Bukan ya. Tapi adalah kepada anak-anaknya iya. Tapi ini pembahasannya adalah kepada istri. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan terkait dengan nafkah ya. Nafkah batin gitu mungkin ya. Nafkah batin ya. Itu bagaimana seorang suami memberikan nafkah batin kepada istri ya. Baik, dalam definisi nafkah tadi ya. Dalam definisi nafkah tadi itu kan pemberian ya. Kalau kita ulang. Sekarang masalahnya adalah masalah definisi dahulu.
nafkah batin. Pertanyaannya adalah nafkah itu apa? Nafkah itu kalau dalam secara bahasa itu kan pemberian ya. Dia adalah belanja dan pengeluaran. Sebenarnya di situ. Terus kemudian ada memang secara istilah ditetapkan kewajiban atas sesuatu selama masih ada. Gitu. Nah, kewajiban seorang suami selain belanja itu kan juga berperilaku baik kepada istri. Perilaku baik kepada istri itu adalah kewajiban dari seorang suami kepada istri. Sebenarnya ini kewajiban umum perilaku baik itu kepada orang lain. Kemudian kepada istri tentu lebih utama karena dialah yang membersamainya. Karena dialah yang sering membantu dia. Maka baik dalam masalah batin, baik dalam masalah perilaku itu tentu lebih utama. Jadi sebaik-baik suami adalah orang yang baik kepada istri. Nah, baik di situ umum. Baik yang mana? Ya baik masalah apapun terkait dengan hubungan suami istri, termasuk terkait dengan perasaannya itu harus dijaga. Ya, harus dijaga. Nafkah batinnya itu ya, dijaga ya. Kebahagiaannya itu dijaga. Karena kebahagiaan itu kan tempatnya di hati ya. Nah, maka menjaga masalah hati dari seorang istri oleh suami itu wajib. Itu wajib. Gimana membahagiakan istri ya? Bisa jadi memang perilaku kita itu perilaku yang bisa memenuhi secara kebutuhan fisik dan kemudian bisa mencukupi apa yang dibutuhkan secara perasaan. Ya, perasaan. Nah, perasaan itu bisa tercukupi kadang-kadang dengan empatinya, empati seorang suami kepada istri. Nanti ada kisah yang luar biasa dari Amir. Ya, dari Amir, sahabat Nabi, ya, Sa'id bin Amir, ya, Sa'id bin Amir tentang bagaimana dia itu sebagai seorang gubernur itu masih bisa menyempatkan membantu istrinya di waktu pagi sampai kemudian rakyatnya itu ada keluhan kenapa kalau pagi-pagi belum bisa ditemui karena dia berempati kepada istrinya membantu apa yang menjadi tugas seorang istri sampai nanti ada kisahnya insya Allah. Baik. Jadi begitu ya. Jadi terkait dengan tugas seorang suami itu tidak hanya memberikan yang sifatnya materi, tapi perkara-perkara lain yang menjadi tanggung jawab suami dalam kepemimpinan itu juga harus dipenuhi. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya sebelum kita lanjutkan ternyata ada pertanyaan lagi, mungkin saya jawab dulu. Ya. Izin tanya Ustadz, kadar kesesuaiannya nafkah ma'ruf ada radiusnya tidak? Maksudnya radius itu apa ya? Saya mungkin kriterianya itu seperti apa? Sebenarnya kriteria ma'ruf itu ya umumnya masyarakat di situ. Kalau umumnya itu masyarakat makan sehari 3 kali ya 3 kali. Umumnya itu masyarakat itu makannya nasi ya nasi. Bukan singkong gitulah ya. Dan ketika dia memilih singkong itu memang dia sebenarnya tidak berkehendak singkong, tapi sebenarnya pengen nasi. Ya berarti ma'rufnya itu nasi. Gitu. Lauknya itu ya tidak, kalau di masyarakat itu lauknya ya tidak selalu itu terus ya ganti-ganti ya ganti-ganti. Jadi intinya ma'ruf itu demikian. Terus kemudian di masyarakat itu umumnya orang bisa menghadiri undangan pernikahan yang di situ ada nyumbang ya bisa nyumbang dengan jumlah yang sebagaimana masyarakat. Berpindah-pindahnya dia bertransportasinya dia sebagaimana umumnya masyarakat ya. Masyarakat kalau pergi itu tidak biasa jalan kaki jauh-jauh ya dengan kendaraan. Bisa sepeda, bisa kendaraan umum ya. Itu umumnya begitu. Tidak berarti kemudian Oh baik, ini ada tambahannya. Radiusnya misalnya RT, RW, atau apa itu
negara dan sebagainya. Jadi radiusnya itu ya masyarakat secara umum gitu ya. Secara umum itu tidak ada RT RW. Jadi umumnya itu seperti apa? Dan biasanya itu akan diketahui bahwa seseorang itu akan tinggal itu memang sesuai dengan kemampuannya biasanya. Kalau orang itu mampu di lingkungan yang mungkin elit, ya dia konsekuensinya dia tahu. Orang milih tinggal di tempat yang elit itu konsekuensinya tahu. Ya. Maka seorang suami itu punya tanggung jawab kepemimpinan tadi. Maka harusnya mengarahkan tinggal itu di mana. Yang enggak membuat suami itu keberatan gitu ya. Keberatan tinggal di lingkungan yang memang memungkinkan nafkahnya itu layak, wajar. Jadi di situ. Jadi masalahnya adalah ya di lingkungannya itu seberapa gitu. Maka suami itu ya harus bisa memimpin seorang istri itu ngajak tinggal di lingkungan mana dan sebagainya. Itu akan membuat tentram, akan membuat lebih tentram. Maksudnya itu ya memang manusia itu kalau dihadapkan dengan perkara-perkara yang begitu itu godaannya pengen begitu ya. Apalagi orang itu melihatnya yang bagus-bagus terus. Ya. Jadi orang kalau melihat bagus terus itu dia taunya bagus. Nah, ketika dia tidak bagus jadi sakitnya itu dalam sekali. Makanya dalam Islam, ya, kalau masalah dunia atau masalah materi, lihatlah yang di bawah. Di bawahmu itu ya yang standarnya itu jangan tinggi-tinggi lah. Ya, tapi ya semoga dengan aturan Islam, meskipun tidak tinggi-tinggi, itu masih bisa disebut masyarakat itu tidak dalam jurang kemiskinan yang dalam. Ya, jadi tinggallah di tempat yang sesuai dengan kemampuan. Maka itu akan membuat kita lebih tenang, insya Allah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan lagi, mungkin saya jawab lagi. Nafkah batin sudah ya. Kemudian Ustadz, bagaimana jika ada suami yang pilih-pilih kerjaan padahal nafkah kepada istri kurang? Ya. Jadi memilih pekerjaan itu boleh. Tapi nafkah kepada istri itu wajib. Orang memilih pekerjaan menjadi guru, boleh. Orang memilih pekerjaan menjadi pengusaha, boleh. Tetapi nafkah kepada istri itu wajib. Maka di dalam Islam tentu mendahulukan yang wajib daripada yang boleh. Kurang lebih demikian. Jadi untuk sementara ya kewajiban dulu. Nanti kalau wajib tertunaikan, bolehlah baru kemudian memilih sesuai dengan mungkin dalam bahasa kita namanya passion-nya. Begitu insya Allah. Berikutnya. Bagaimana menyikapi suami saat penghasilan cukup atau lebih, tapi istri menganggap suami kurang perhatian. Lantas saat penghasilan kurang, tapi istri juga protes. Jadi kalau penghasilannya lebih, kurang perhatian. Kalau kurang, protes. Ya. Insya Allah. Memang kebaikan keluarga itu istri memiliki peran yang besar ya. Banyak keluarga yang menjadi carut marut karena istrinya itu tidak solehah. Makanya perhiasan dunia itu mar'atus salihah. Perhiasan sebaik-baik perhiasan itu adalah mar'atus salihah. Semoga hadirin hadirat memiliki istri yang solehah dan yang perempuan menjadi istri yang solehah. Ya, jadi kalau besar kok dianggap kurang perhatian, kecil diprotes ya. Ya, semoga ini tidak terjadi pada hadirin. Ini adalah pertanyaan yang kasus saja, semoga bukan terjadi pada keluarga kita bersama. Allahumma amin. Ya mungkin kalau perhatian itu sebenarnya tidak harus selalu dengan materi ya. Jadi seorang istri itu disebut diperhatikan itu tidak harus selalu dengan materi.
Sebagaimana kita juga ingin diperhatikan, itu tidak selalu dengan materi. Mau mendengarkan itu juga sebagai sesuatu yang luar biasa bagi seorang istri. Terus sebagaimana kita juga sesuatu yang luar biasa, istri mau mendengarkan kita. Jadi yang namanya perhatian itu tidak selalu dengan materi. Ya. Bisa jadi ketika melihat pengorbanan kita untuk memberikan sesuatu kepada istri itu sudah membekas sangat dalam, ya. Membekas sangat dalam. Sebagaimana para sahabat ya itu membantu istri, itu ada membantu ya, kayak Nabi ikut menjahitkan pakaiannya sendiri, itu perhatian itu ya. Itu kan tugas yang biasa dilakukan oleh istri. Jadi perhatian itu tidak harus selalu dengan materi. Dan bisa jadi yang tidak materi itu membekas lebih dalam. Ya. Baik. Karena yang penting itu pengorbanan kita dalam berempati itu akan berdampak besar kepada siapa yang kita empateni gitu mudahnya. Itu akan berdampak besar. Empati kita itulah yang akan memberikan dampak yang sangat besar. Ya, baik. Insyaallah demikian. Lanjutnya Ustaz ya, kita lanjutkan dulu. Terkait dengan pertanyaan berikutnya. Agak banyak ini. Karena jumlah harta dari perolehan kerja saya tidak menentu. Kadang banyak, kadang dikit. Kalau rusak kendaraan di jalan, kadang nggak bawa pulang uang. Kadang tombok. Apakah itu bisa dianggap utang kepada istri? Ya, baik. Jadi nafkah itu kan sifatnya sebenarnya memang pemenuhannya bisa jadi harian, bisa jadi harian. Tapi pemberiannya tidak harus harian. Bisa jadi orang itu tadi itu misalnya ini ada kejadian seorang pengemudi. Bisa jadi kan seorang pengemudi memberikan pada hari ini itu bisa untuk beberapa hari. Kemudian hari berikutnya tidak mendapatkannya, tapi kan sudah tertanggung oleh pemberian sebelumnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian pemenuhan, jadi nafkah diberikan sekarang, itu bisa untuk beberapa hari, bahkan bulan, bahkan tahun. Bisa jadi, karena saking besarnya. Dan itu bisa dimanfaatkan, disebut cukup tadi itu, sesuai dengan kemakrufan masyarakat. Kalau seorang istri diberi misalnya, mungkin kalau di Jogja itu ya standarnya kebutuhan normal itu mungkin 2 juta ya. 2 juta mungkin. Sebulan mungkin ya. Atau 2,5. Nah, ketika sudah diberikan, sebenarnya kan itu sudah disampaikan. Normalnya, kondisi-kondisi umum. Beda nanti kalau ada kondisi yang krusial, sakit yang butuh biaya besar dan sebagainya. Ini yang normal-normal. Saya 2,5. Dia sudah berikan. Ya. Lalu kemudian dia berusaha kok kurang, ya hari ini masukannya nggak banyak. Ya. Tapi kan sudah tertanggung, sudah selesai. Ya, nggak masalah itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kemudian ternyata diberikannya itu hanya cukup untuk 2 hari. Ketika hari kedua, dia mengusahakan agar bisa memberikan pada hari ketiga dan seterusnya, kok tidak bisa? Ya tidak bisa. Berarti sebenarnya itu bisa disebut hutang, bisa penyebutannya. Tapi sikap istri itu kan ada 3 tadi. Bersabar menganggap hutang, bersabar memaafkan, ya, melepaskan haknya, ya. Jadi begitu. Jadi disitulah pentingnya mar'atus sholihah itu. Mar'atus sholihah itu di situ. Ya, nanti insya Allah ada kisah-kisahnya yang bisa menginspirasi kepada kita. Intinya adalah kita ini hidup dengan aturan Islam itu ada sisi-sisi yang tidak hanya sisi aturan kalau begini, ini suami punya tanggung jawab begini, istri punya hak begini, ada sisi-sisi yakni asyrahnya itu adalah isyrahnya itu hubungan sohbah. Nanti ada kehidupan suami istri itu adalah kehidupan yang persahabatan, itu penting itu. Ya, jadi ketika kita membahas ini tidak dilengkapi dengan pembahasan kehidupan suami istri, itu menjadi kelihatannya kok perkaranya itu seperti perkara peradilan di meja pengadilan begitu ya. Tapi nanti ada. Jadi Islam itu memang aturan yang menyelesaikan
rahmatan lil alamin itu adalah maksudnya adalah jalbul masoleh, mendatangkan banyak kebaikan, darul mafasid, dan mencegah banyak keburukan. Artinya berarti Islam itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak tanpa keburukan. Mendatangkan banyak kebaikan dan mencegah banyak keburukan. Itu artinya Islam itu mendatangkan kebaikan-kebaikan saja tanpa mendatangkan keburukan. Nah, ini harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang besar. Artinya sistem besar itu ya hukum-hukum yang lain. Ada hukum nafkah, ada hukum kehidupan suami istri. Hubungannya seperti apa? Mungkin begitu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana mensikapi jika laki-laki fokus cari nafkah buat keluarga hingga cukup, namun efeknya kewajiban lain misalnya dakwah terlalaikan. Nah, sebenarnya kewajiban dakwah itu tidak hanya kepada seorang suami, tapi yang namanya dakwah itu juga wajib kepada istri. Ya, karena yang namanya dakwah itu kewajiban seorang mukmin, seorang mukmin. Maka seharusnya ini saling menguatkan, Jadinya nanti di dalam pembahasan berikutnya, insya Allah nanti kita akan jawab bahwa kehidupan suami istri, inilah pentingnya kita membahas kehidupan suami istri. Tidak hanya membahas bagian dari interaksi suami istri, tapi kehidupannya. Ta'awunan taman, jadi saling menolong dengan sempurna, ya. Saling menolong dengan sempurna. Nanti insya Allah ada pembahasan. Ya. Itulah pentingnya ya. Jadi mencari nafkah secara ma'ruf itu kewajiban, dakwah itu kewajiban. Nah, lalu kemudian bagaimana mengkomunikasikan di dalam tim keluarga? Itu juga perkara ada aturannya di dalam Islam. Insya Allah nanti kita akan bahas lanjutannya. Sebentar. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mensikapi jika seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarga, namun di sisi lain suami mempunyai tanggung jawab untuk dakwah, tanggung jawab untuk kepengurusan masjid. Mana yang lebih utama, Ustaz? Jadi harus dipahami bahwa aturan Islam dengan status-statusnya itu ada pengaturannya. Kalau dalam Islam ada namanya adalah fikih aulawiyat. Pemahaman mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Mengurusi masjid itu ada pengurusnya, ya kan? Mengurusi keluarga itu kepemimpinannya pada suami. Nah, pertanyaannya adalah dalam menyusun prioritas itu antara wajib dengan sunnah. Itu bisa dengan mudah kita akan mengatakan wajib dahulu daripada yang sunnah. Tapi kalau yang wajib dengan yang wajib, berarti kita tidak bisa menyelesaikan hanya dengan status, karena statusnya sama-sama wajib. Maka ini harus ada ketentuan lebih lanjut. Ketika kita harus memilih mana yang wajib, yang harus kita lakukan dari wajib yang lain. Nah, begitu. Nah, ketentuan ketika wajib bertemu wajib, nah itu harus dilihat. Mana yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain atau pihak lain. Karena wajib itu juga ada dua. Wajib itu ada kifayah, ada ain. Ya. Ada kifayah atau ain. Kalau kita memiliki kewajiban ain, lalu kemudian ada kewajiban kifayah, dan ternyata kifayah ini bisa dilakukan oleh orang lain, maka kita memilih yang ain karena kifayahnya bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, begitu. Nah, adapun mengurus masjid itu ada takmirnya, Maka ini bisa dikomunikasikan dengan takmir itu. Nah, adapun mengurus nafkah keluarga itu kewajiban suami, maka dia bisa melaksanakan kewajiban ain ini. Begitu. Jadi di dalam Islam ada bagaimana mengatur ketika memang ada dua
hukum Allah yang berjalan pada satu waktu, maka harus memilih salah satu. Cara memilihnya tadi, yang pertama, dia statusnya wajib atau sunnah. Kalau wajib dengan sunnah ya wajib. Berikutnya, dia wajibnya apa? Wajib kifayah atau ain? Ya, wajib kifayah atau ain. Nah, ketika kifayah tadi bisa dilakukan oleh orang lain, maka kita bisa memilih ain. Dengan itu ain terlaksana, kifayah terlaksana. Gitu. Nah, terkait dengan masjid dan keluarga, maka pertanyaannya bisa tidak didelegasikan dengan takmir yang lain? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Maka kita bisa delegasikan atau kita bisa atur urusan masjid dengan takmir, urusan keluarga kita bisa tunaikan nafkahnya. Demikian. Kemudian yang berikutnya. Baik, mungkin dari pertanyaan itu kita lanjutkan apa yang kita bahas pada hari ini. Ya. Berikutnya, tadi sudah sampai pada pembahasan tentang sikap istri ya. Sikap istri ada 3 tadi. Bersabar menganggap hutang, bersabar memaafkan, artinya tidak mau mengambil haknya, yakni hutang suami nafkah kepadanya. Yang ketiga adalah minta dipisahkan, ya, minta diceraikan. Itu adalah sikap seorang istri kepada suami ketika suaminya tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan nafkahnya. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, sebentar. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana hukum seorang istri yang bekerja dengan alasan membantu nafkah suami? Namun hal ini sampai membuat suami ngentekke masalah tanggung jawab nafkahnya. Karena merasa kebutuhan rumah selama ini sudah terpenuhi dengan istri ikut bekerja. Padahal efek lain dari istri bekerja adalah tergerus fitrah keibuannya. Anak jadi terbengkalai pendidikannya. Baik. Nah, terkait dengan pembahasan ini, sekaya apa seorang istri, maka nafkah itu wajib bagi suami. Karena nafkah suami kepada istri itu adalah kewajiban. Dan kewajiban ini tidak ada penghalangnya. Ya. Misalnya kan kalau seorang perempuan kan sholat itu wajib, tapi dihalangi oleh haid, misalnya begitu. Nah, ketika haid dia tidak boleh sholat lagi. Tetapi tentang nafkah, nafkah ini wajib karena dia sebagai suami. Maka ketika dia sebagai suami, dia wajib melakukan pemberian nafkah itu kepada istrinya. Dan istri tidak punya tanggung jawab nafkah pada dirinya. Jadi itu adalah aturan Islam begitu. Jadi seorang istri itu bisa kaya karena dia apa yang dia miliki itu tidak harus dikeluarkan. Tidak harus dikeluarkan. Jadi bisa kaya seorang istri itu. Makanya wajar seorang istri meninggal itu bisa diwarisi hartanya karena bisa jadi dia itu dinafkahi oleh suaminya, bahkan bisa nabung ya. Kemudian dia memiliki harta yang banyak. Jadi nafkah seorang suami pada istri itu wajib dan tanpa penghalang. Sama dia suami, dia harus memberikan nafkah dengan yang ma'ruf. Itu. Nah, ketika kemudian istrinya itu bekerja dan kaya, bekerja bagi seorang istri itu boleh, tidak wajib. Bahwa suami bekerja, suami menafkahi itu wajib. Ya. Tapi istri bekerja itu boleh. Dan dia tidak punya tanggung jawab nafkah. Yang punya tanggung jawab nafkah kepada istri dan keluarga itu adalah suami. Maka kemudian ketika dia seorang istri itu bekerja, seorang suami tetap harus memberikan nafkah padanya. Meskipun dia dengan pekerjaannya itu seorang istri bisa mencukupi kebutuhannya. Masalahnya bukan hanya mencukupi kebutuhan istri, tapi masalahnya ini dilakukan oleh suami, masalahnya begitu. Ya. Lalu kemudian ketika seorang suami memberikan
kemudian istri itu menerima padahal dia kaya, itu boleh. Ketika dia sudah itu untuk bapak saja atau untuk suami saja, berarti hak dia, tapi kewajiban itu harus dilakukan. Lalu yang berikutnya, kalau kemudian seorang istri melakukan pekerjaan itu dan kemudian dia malah melakukan pelanggaran syariah, artinya pelanggaran syariah itu menjadikan fungsi asal seorang istri adalah ummun warabbatu baitin, berarti itu malah seharusnya sebagai suami bisa mendidik istri ini, bekerja itu boleh, tetap bekerja boleh, tapi nafkah itu tetap hukumnya wajib bagi saya. Saya akan usahakan ini. Ya, dan seorang suami harus punya kehormatan dan didorong oleh Islam. Ini pahalanya wajib, dan 1 dinar yang ditunaikan oleh seorang suami kepada istri, kepada anak, itu lebih baik daripada nafkah-nafkah yang disebutkan tadi. Fisabilillah, membebaskan budak dan seterusnya. Tetapi kemudian istri bekerja itu boleh, tetapi Anda punya kewajiban. Jangan sampai melakukan yang boleh, kemudian menelantarkan kewajiban. Berarti ini adalah bentuk pelanggaran sebenarnya. Karena melakukan yang boleh, meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib bagi seorang istri? Ummun. Dia itu sebagai ibu punya tanggung jawab pada anaknya. Warabbatu baitin, dan mengurus rumah itu adalah kewajiban istri. Jadi begitu, harus diletakkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, keutamaan sabar sudah, mungkin sebentar lagi ya. Nanti pertanyaan akan ditanggapi insya Allah setelah pemaparan ini selesai, karena ini yang ke-8 ya. Baik. Yang ke-8 adalah kehidupan suami istri di dalam Islam. Ini saya kutipkan di dalam kitab namanya Muqaddimatud Dustur, ya, pasal yang ke-120. Ini penting ya. Jadi kehidupan tadi itu hukum tentang sikap itu adalah hukum fikihnya. Lalu kita akan membahas kehidupan suami istrinya itu seperti apa dalam Islam. Ya, biar kemudian lebih lengkap maksud saya ya. Al-hayatu zaujiyatu hayatu itminanin. Kehidupan suami istri itu adalah kehidupan yang tentram. Ini penting ini. Jadi suami istri atau seseorang menikah itu untuk mencari ketentraman. Ketentraman, mencari ketentraman, ketenangan. Ini penting. Bukan mengumpulkan harta, bukan mengumpulkan kedudukan dan sebagainya, tapi mencari ketenangan. Pertanyaannya, bagaimana agar ketenangan itu terwujud? Sebagaimana hikmah dari pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah, itmi'nan. Jadi orang menikah itu mencari ketentraman, ketenangan. Wa aisratu zaujaini aisratus suhbah. Bisa tentram, bisa tenang itu ketika hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan. Maksudnya gimana hubungan persahabatan di situ? Wa qawamatu zauji ala zaujati qawamatu riayatin la qawamata hukmin. Bisa terjadi hubungan yang persahabatan itu ketika seorang suami memimpin istrinya dengan kepemimpinan riayah, kepemimpinan yang mengurus, yang ngemong, dalam bahasa Jawa mungkin lebih tepat ngemong. Jadi kepemimpinan yang ngemong itulah yang akan mewujudkan suhbah tadi, persahabatan. Persahabatan inilah yang akan menjadikan keluarga itu itmi'nan, tenang, ya. Nah, kemudian waqad furidat 'alaiha ta'ah, dan seorang istri yang dipimpin dengan kepemimpinan riayah yang kemudian terwujudlah persahabatan, maka itu memiliki kewajiban taat. Jadi taat istri kepada suami, yang suami melakukan kepemimpinan secara riayah tadi, ngemong tadi, dengan hubungan persahabatan tadi, ya, itu adalah wajib bagi seorang istri taat kepada suami. Wa furidu alaihi nafaqatuha, dan diwajibkan atas suami nafkah kepada istri dengan penjelasan nafkah tadi, ya. Hasabal ma'ruf, sesuai dengan kemakrufan, sesuai dengan keumuman masyarakat.
limithliha, sebagaimana dia juga diwajibkan taat kepada suami. Jadi kalau seorang suami menuntut istrinya taat dengan ketaatan ini, tidak usah bekerja ya, ini kamu tidak wajib, tapi dia harus mampu menafkainya dengan nafkah yang sepadan dengan tuntutan-tuntutan dari seorang suami. Jangan banyak nuntut tapi kewajiban tidak ditunaikan. Ya. Makanya hubungan tadi hubungan suhbah, persahabatan. Kalau orang bersahabat itu interaksinya itu tidak untung rugi, tapi perhatian, empati, itulah persahabatan. Jadi hubungan persahabatan itu berarti hubungan yang mengedepankan perhatian dan empati. Berikutnya yang pasal yang kedua. Ya ta'awanu zaujani fil qiyami bi a'malil baiti ta'awunan taman. Bahwa suami istri dalam kehidupan rumah itu adalah kehidupan yang saling membantu dengan saling membantu yang sempurna. Yang saling membantunya itu sempurna. Wa 'ala zauji ayyakuma bi jami'il a'malil lati yuqamu biha kharijal bait. Nah, seorang suami itu punya tanggung jawab melakukan seluruh aktivitas yang itu dilakukan di luar rumah. Wa 'ala zaujati an taquma bi jami'il a'mali allati yuqamu biha dakhilal bait. Dan bagi seorang istri itu punya tanggung jawab menyelesaikan urusan-urusan yang ada di dalam rumah. Tapi ingat, pembagian luar dan dalam itu ada. Tapi ingat, kehidupan rumah itu adalah kehidupan yang saling membantu secara sempurna. Hasaba istita'atiha. Nah, ketika istri diminta mengurusi rumah, segala urusan di rumah itu ada catatan sesuai dengan kemampuan istri. Itu penting. Kalau suami nggak ada itu sesuai kemampuan suami. Artinya di dalam teks ini ya, begitu. Artinya seorang suami itu harus punya kehormatan, ya, punya kehormatan, gitu. Wa alaihi ayyahdura laha khadiman bil qadril ladzi yakfi liqada'il hajatil lati la tastati'ul qiyama biha. Nah, kemudian seorang suami ketika istri itu tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya, itu apa yang harus dilakukan? Kewajiban-kewajiban ngurus rumah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menghadirkan seseorang yang bisa membantu dengan kadar yang mencukupi untuk menyelesaikan kebutuhan urusan rumah tadi yang harus dilakukan oleh istri ketika istri tidak mampu melakukan apa yang dia menjadi tugas dia. Itu yang penting ya. Jadi penting itu. Begitu ya. Baik. Kemudian teladan kesabaran, ini yang terakhir ya, teladan kesabaran kehidupan suami istri. Teladan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada teladan kehidupan Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra. Teladan yang luar biasa. Betapa mereka itu adalah keluarga yang kita sebut-sebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, keluarga Imam Ali dengan Fatimah Az-Zahra yang didoakan oleh Rasulullah. Ya, mereka itu juga kadang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan perekonomian dalam istilah sekarang. Tapi mereka luar biasa, bisa memberikan teladan betapa keluarga mereka itu bisa melewati apa yang dialami oleh mereka, termasuk masalah-masalah ekonomi. Nah, baik. Sekarang ini mungkin akan kami sampaikan teladan yang terjadi pada sahabat, yaitu sahabat Sa'id ya. Bentar, saya carikan dulu. Saya akan sampaikan ada sahabat namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi dan istrinya. Semoga ini menginspirasi keluarga kita dalam melaksanakan kehidupan suami istri yang hubungannya adalah hubungan persahabatan, penuh empati dan perhatian dengan kepemimpinan seorang suami yang ngemong kepada istrinya. Dan kemudian istri wajib taat kepada suami dan suami wajib memberikan nafkah dengan kadar yang ma'ruf. Baik. Ini ada sahabat namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi namanya ya. Dia adalah gubernur atau wali Hims. Hims itu di daerah Suriah sekarang.
Umar bertanya kepadanya, aku akan menetapkan gaji untukmu kepada kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id menjawab, apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Lalu kemudian pemberian dan dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku. Itu jawaban dari Sa'id itu ya. Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang Amirul Mukminin Umar bin Khattab didatangi bisa dipercaya dari penduduk Hims. Ya, jadi dia Ashabul Fa'aliyah. Nah, kita lanjutkan. Umar berkata kepada mereka, tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka. Mereka menulis dalam sebuah lembaran, di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan serta Sa'id bin Amir, gubernurnya sendiri, ditulis. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Kan ini curiga, kok namanya Sa'id bin Amir? Sama dengan gubernur Hims. Mereka menjawab, gubernur kami. Umar menegaskan, gubernur kalian miskin? Dia tanya begitu Umar kepada penduduk itu. Mereka menjawab, benar. Di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Artinya itu berarti tidak masak, ya tidak masak. Maka Umar menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1.000 dinar. 1.000 dinar itu besar. 1.000 dinar itu. Satu dinar itu kan sekitar 4,25 gram. Kalau dikalikan misalnya 900 kan satu dinar itu kan berapa itu? 4 kali 9 ya, hampir ya 4 juta lebih lah ya. 4 juta lebih satunya, kali 1.000. Ya, 4 juta lebih kali 1.000, berarti ya nolnya jadi 9. 4 miliar kurang lebih. Diberikan kepada Sa'id bin Amir itu. Dan memasukkan dalam sebuah kantong, Umar berkata, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirim harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan. Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika mendapat uang segitu banyaknya, ini malah mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kalau kita, Masya Allah, Subhanakallah, Tabarakallah Ta'ala. Nah, itu kalau kita seolah-olah Sa'id malah mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 miliar. 4 miliar. Ganti mobil. Padahal, ganti mobil ya. Padahal kehidupan di Jogja ya 2,5 juta sebulan. Ya. Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat? Ya. Sa'id menjawab, lebih besar dari itu. Lebih besar daripada wafatnya Amirul Mukminin. Perkara itu tadi maksudnya. Ya, perkara uang 4 miliar itu. Padahal ini sah dari Amirul Mukminin kepada gubernurnya, itu sah, halalan thayyiban. Apakah yang lebih besar itu? Apa? Kemudian Sa'id menjawab, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebut fitnah telah menerpa rumahku. Dia bilang begitu, Masya Allah. Istrinya berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Istrinya begitu. Istrinya begitu. Kalau kita istrinya mungkin ya beda ya. Tapi kalau istrinya kita solehah ya insya Allah kurang lebih begitu. Allahumma amin. Dia belum apapun terkait dengan perkara dinar tersebut. Tapi istrinya belum tahu masalah dinar itu. Sa'id bertanya, kamu bersedia membantuku? Ya, kemudian istrinya menjawab, ya. Istri solehah itu membantu. Ya. Ta'awunan taman. Membantu dengan penuh. Dengan sempurna dalam membantu. Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong dan membagi-baginya kepada kaum muslimin yang miskin. Insyaallah. Kemudian tidak berserang lama setelah itu Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Kalau tadi
warga Hims, sekarang Suriah itu bagian Syam, datang ke pusat negara Madinah. Sekarang saatnya Umar datang ke Hims, ke Syam, ya, untuk mengetahui keadaannya. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Kuwaifah. Kenapa di Kuwaifah? Ya karena itu bentuk tasghir, pengecilan dari Kufah. Ya. Kalau Kufah itu kan nama tempatnya, Kuwaifah itu Kufah kecil, gitu. Karena kenapa kok disebut Kuwaifah? Karena ini disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar bertanya, bagaimana dengan gubernur kalian? Tanya itu, kondisinya gimana? Ya. Kemudian, maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya yang satu lebih besar daripada yang lain. Ini 4 hal. Umar berkata, aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Said sebagai gubernur. Nah, gubernurnya didatangkan, masyarakatnya didatangkan. Dalam sebuah majelis, aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Karena Umar mengetahui, ya, Sa'id bin Amir ini orang baik, sahabat besar, sahabat yang luar biasa. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik. Ini yang pertama, dikeluhkan. Seorang gubernur itu keluar dari rumah untuk ngurusi masyarakat itu setelah siang. Sudah naik, ya, agak siang. Ya. Terlepas ini siangnya jam berapa tidak dijelaskan, tapi ya agak siang. Itu dikeluhkan oleh masyarakat. Aku berkata, apa jawabanmu wahai Said? Umar berkata begitu. Apa jawabanmu atas pengaduan ini? Kok kamu keluar ya itu setelah agak siang? Coba jelaskan apa? Ya, karena saya ini percaya kepadamu, kamu ini tidaklah orang yang sembrono, penuh maksiat, tidak. Coba jelaskan itu. Itu dikeluhkan oleh masyarakat. Said diam sesaat, kemudian berkata, demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan itu. Ya, jadi tidak suka memperlihatkan apa yang terjadi dalam keluarganya, dalam urusan terkait dengan internal keluarganya, gitu ya. Problem-problem yang ada dalam keluarganya. Akan tetapi memang harus dikatakan, karena ditanya oleh Amirul Mukminin, keluargaku tidak mempunyai pembantu. Artinya dia tidak mampu mendatangkan pembantu. Seorang gubernur. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Seorang gubernur, wali, itu membantu istrinya menyiapkan makan, mengadon adonan. Ya, biasanya roti, itu kan diadon dengan adonan yang tidak sederhana roti itu ya. Alat-alatnya kan tidak seperti sekarang ya. Dan itu biasanya memang tenaga lelaki lebih memungkinkan. Tenaga lelaki lebih memungkinkan. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Ya. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat. Jadi demikian. Ta'awunan taman, saling membantu secara sempurna. Sebagian Nabi juga, Nabi menjahit pakaiannya pernah. Umar berkata, aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga? Tanya lagi. Mereka menjawab, dia tidak menerima seorang pun di malam hari. Jadi gubernur ini tidak mau menerima menerima masyarakat di malam hari. Said berkata, demi Allah aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, bagi masyarakat. Sedangkan malam maka aku memberikannya kepada Allah Ta'ala. Jadi dia tidak menerima itu karena dia mau menunaikan atau beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia beribadahnya itu di sepertiga malam itu kan ya wajar kalau dia itu tidak menerima tamu. Tapi yang namanya pemimpin itu ya memang kapan saja boleh ya. Boleh kemudian diadukan masalah rakyat kepadanya. Apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, dia tidak keluar menemui kami 1 hari dalam sebulan. 1 hari dalam sebulan dia tidak menemui masyarakat itu. Ya. Kalau sekarang kan ada bebas atau libur itu kan seminggu sekali ya. Kalau di masa itu ternyata
tidak keluar sehari saja dalam sebulan itu dikeluhkan. Said menjawab, aku tidak mempunyai wahai Amirul Mukminin, bagaimana penjelasan wahai Said? Lalu dijawab, aku tidak mempunyai wahai Amirul Mukminin, aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Mungkin pakaian luar ya, pakaian luar. Kalau pakaian dalam itu artinya pakaian ya yang biasa dipakai di dalam rumah. Ya. Mungkin ya kaos pendek ya. Terus kemudian celana yang tidak sampai bawah ya. Mungkin itu yang tidak hanya satu, tapi pakaian luar yang biasa dipakai keluar rumah itu hanya satu. Aku mencucinya sekali dalam sebulan. Dan menunggu sampai kering baru kemudian aku keluar sore hari. Kemudian aku bertanya lagi, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang ia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi pingsan. Aku bertanya, bagaimana penjelasan wahai Said? Said menjawab, aku menyaksikan kematian Khubayb bin Adi ketika aku masih musyrik. Jadi Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini adalah sahabat Rasul ya, yang dia itu dicincang oleh orang-orang Quraisy jasadnya. Sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Artinya Khubayb ini akan dicincang, kemudian ditanya, apakah kamu ingin Muhammad menggantikanmu untuk dicincang? Lalu dia menjawab, demi Allah aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Sebuah duri aja enggak rela, apalagi dicincang. Ya, dia tidak rela. Khubayb menjelaskan begitu. Demi Allah setiap aku teringat hari itu, hari ketika Said bin Amir ini menyaksikan peristiwa itu, ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Saat itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu. Kemudian Umar memberinya 1000 dinar lagi. Berarti ini 1000 dinar yang kedua. 4 miliar yang kedua. Ya, kurang lebih. Untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pengaduan-pengaduan tadi dikasih lagi itu. 1000 dinar. Tidak dimarahi oleh Amirul Mukminin. Istrinya melihatnya. Dia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Istrinya begitu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan. Gitu ya. Nah itu tanggapannya dari seorang istri dari Said bin Amir. Said berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Gitu. Istrinya balik bertanya, apa itu yang lebih baik daripada 1000 dinar, 4 miliar, yang bisa mencukupi kebutuhan kita dan mendatangkan pembantu bagi kita. Said berkata, kita memberikan harta tersebut kepada yang memberikannya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal, yang memerlukan amalan itu. Memberikan kepada yang memberikan kepada kita. Istrinya bertanya, apa maksudmu? Said menjawab, kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik. Istrinya berkata, setuju. Nah, istri yang solehah setuju. Dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Masya Allah, itulah perkataan dari istri kepada suaminya. Istrinya adalah istri yang solehah, suaminya adalah suami yang soleh, yang mau membantu istri, ya, urusan-urusan rumah dia juga mau membantu, meskipun itu adalah tanggung jawab istri. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu mendatangkan pembantu, dia mau turun tangan sendiri untuk mengurusinya. Ya. Said tidak meninggalkan majelisnya hingga dia membagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Inilah gambaran seorang pemimpin yang luar biasa, yang sulit kita temukan sekarang. Sulit antara kesatuan perilaku dan perbuatannya. Menjadi satu dengan ucapannya, sulit kita temukan. Dan sulit juga kita temukan keluarga yang luar biasa seperti ini, keluarga yang saling membantu, hubungannya adalah hubungan persahabatan, kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang meriayah, ngomong ya,
istri taat kepada suami dan suami memiliki kewajiban nafkah kepadanya. Demikian, jadi semoga kita semua jadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana keluarga-keluarga yang kita inginkan, keluarga Rasulullah Muhammad SAW, keluarga Imam Ali, maupun keluarga Sa'id bin Amir yang begitu luar biasa dengan kesabarannya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Baik, Ya, saya lihat Pak. di chat dulu. Ini ada pertanyaan mau dibahas atau cukupkan waktunya? Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu 7 Ya, menit. baik, ini ada pertanyaan. Lalu istri juga dipersilahkan bekerja, namun istri dalam melakukan pekerjaan rumah masih ada sikap mengeluhnya. Tadi dikatakan tugas istri adalah mengurus anak berikut rumah. Padahal tugas istri dalam pengurusan anak dan rumah tadi dikatakan sesuai kemampuan. Jadi setelah lepas dari kemampuan istri menjadi kewajiban suami juga. Jadi suami kan tadi memiliki kewajiban untuk bisa menghadirkan orang yang membantu istri. Ya, begitu. Itu adalah kewajiban seorang suami. Kalau dia tidak mampu, ya dia bisa membantunya. Ya, bisa membantu urusan yang tidak mampu dilakukan oleh istri. Seperti tadi, seorang gubernur yang sampai begitu. Amir, ya, Sa'id bin Amir. Dia membantu urusan istrinya membuat makanan rotinya. Begitu. Itu terjadi sebenarnya pada masa Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah Az-Zahra itu juga pernah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa tangannya Fatimah Az-Zahra itu menjadi keras atau ngapal ya, dalam bahasa Jawa ya, karena mengurus makanan tadi ya, menggiling gandum dan sebagainya. Lalu kemudian Rasulullah menasihati kepada Fatimah untuk tetap bersabar dan Imam Ali tetap melakukan aktivitas pencarian nafkahnya di luar. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi ada peristiwa di mana Sa'id bin Amir membantu istrinya, yang tugas itu adalah tugas istri. Tapi ada kemudian peristiwa di mana itu adalah seorang Fatimah Az-Zahra diminta bersabar. Ya, jadi inilah suatu hukum. Kalau kita lihat dengan kacamata suhbah, yakni kacamata yang saling membantu, maka yang terjadi adalah empati dan pengertian itu di situ. Nah, di situlah pentingnya di situ. Suhbah itu di situ pentingnya, persahabatan. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau memang seorang suami tidak mampu menghadirkan pembantu, maka dia tanggung jawab untuk membantu istrinya. Jadi kalau dia tidak mampu menghadirkan pembantu, maka dia tanggung jawab terhadap ketidakmampuannya itu. Yaitu apa? Membantu istri. Jadi suami, kita adalah suami yang punya tanggung jawab yang besar. Maka persiapan bagi siapa saja yang belum menikah, dia harus tahu bahwa tanggung jawab seorang suami itu besar. Demikian, kalau ada yang mau, baik, alhamdulillah. Waktu kita tinggal 4 menit. Mohon maaf bagi para penanya yang masih belum terjawab pertanyaannya, nanti bisa kita ikutkan dengan pengajian yang akan datang ya. Jadi poin dari kajian pada pagi hari ini adalah bahwasanya memang ketika pandemi saat ini, maka tetap seorang itu wajib untuk bagaimana mengusahakan harga nafkah ya. Dan ketika suami itu tidak mampu untuk mencukupi, maka nanti tadi kan statusnya sikap istri ada tadi ya, 3 hal tadi ya, tetap bersabar dengan
menagih itu harus yang kedua adalah mengikhlaskan kewajibannya ke utangnya tadi. Yang ketiga adalah mengajukan kepada yang cerai adalah jangka waktu tertentu tidak bisa menafkahi ya. Jika itu sikap seorang istri nanti ketika suaminya tidak mampu. Baik, karena waktu sudah habis, marilah kajian pada pagi hari ini kita akhiri. Semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat sama kita sebagai seorang suami dalam menafkahi keluarga akan dapat lebih maksimal lagi. Dalam nanti acara dan maaf, marilah kita bersama dengan bacaan dan doa untuk majelis. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.